Sebetulnya yang ditanyakan Caimin sesuatu, bagaimana caranya kau mendapat kepercayaan luar negeri? Coba kasih tahu dengan ada 500 bupati wali kota se-Indonesia. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Jadi mestinya Caimin bilang begini, Mas Gibran, apa tips yang Anda pelajari dari bapakmu? Ditanya kemana, jawabnya kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, kali ini kita masih membahas ya soal debat cawapres kemarin malam. Tentunya hal itu masih berada di ingatan kita semua ya. Dan tentunya debat cawapres ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Walaupun hasilnya ya menurut gue sih biasa saja ya. Mungkin ya ada dikit-dikit lah yang agak seru gitu. Nah, tapi di ini gue mau membahas di momen ketika Caimin menanyakan kepada Gibran tentang kapasitas Gibran dan kemampuan Gibran hingga kehebatan Gibran sehingga membuat kota Solo menjadi bisa disulap untuk pembangunannya, bisa mendapatkan uang APBN begitu besar dan juga dapat investor yang begitu besar. Nah, di sini makanya Caimin menanyakan bagaimana caranya untuk bisa seperti itu. Tapi ya kita lihat ya, jawabannya sepertinya tidak sama sekali menjawab sih menurut gue ya. Jawabannya pun ngambang ya dan tidak memuaskan. Lagi-lagi Caimin mengulang pertanyaannya dan pertanyaan pun sepertinya tidak terjawab. Nah, kenapa Caimin menanyakan hal itu? Mungkin kita harus lihat video ini dulu. Walaupun beliau masih sangat hijau, belum berpengalaman, belum mengerti politik pada waktu itu, pemerintahan pun baru itu yang pertama kalinya, tetapi beliau langsung menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa. Untuk sebuah wilayah 44 km persegi dengan penduduk hanya sekitar 1,5 juta manusia, Solo itu berbenahnya luar biasa. Anggaran dari pusat tersedot semuanya ke sana. Coba mari kita cek sama-sama ya beberapa di antaranya. Revitalisasi pasar mebel Gilingan itu mencapai 50 miliar rupiah ditanggung oleh negara. APBN melalui masuk ke sana untuk membantu Gibran. Kemudian revitalisasi Taman Balai Kembang 154 miliar dari PUPR. Kemudian revitalisasi Pasar Jongke 135 miliar PUPR juga. Luar biasa kan anggaran pusat untuk daerah sampai sebesar ini. Ini sangat jomplang misalkan dengan yang diterima oleh wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya gitu. Karanganyar gitu, Sukoharjo yang dan sebagainya yang sebenarnya populasinya lebih banyak dan wilayahnya lebih luas itu nggak mendapatkan sampai sebesar ini. Dan luar biasanya apa? Bukan hanya dari pemerintah pusat, dia mendapatkan uang dari mana? Dari investor, dari dana hibah, dari pengusaha asing, dari pengusaha swasta dan sebagainya, semuanya numpuk di Solo. Ini menunjukkan apa? Dalam waktu 2 tahun Gibran menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa. Uang pusat aja disedot semuanya ke sana dan sebagainya. Ini kan ya berarti kita tidak boleh melihat seseorang dari covernya gitu ya. Walaupun Pak Gibran kelihatan sangat santun, sangat santuy, sangat ya tenang seperti itu, tetapi agresif sekali dalam pembangunan dan revitalisasi di wilayah yang menjadi kekuasaannya. Tentu saja pada waktu itu rakyat pada senang ya. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Guru Gembul, di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Gibran ini sangat jenius dan sangat hebat sehingga bisa menarik dana APBN dan juga dapat investor dari luar negeri. Dan nilainya tidak kecil loh, nilainya sangat besar. Nah, sementara kita sering mendengarkan ya, bahkan semalam debatnya Gibran mengatakan kalau sekarang itu sudah pemerataan pembangunan. Tapi tadi di penjelasan Guru Gembul banyak juga kota-kota yang di samping Solo itu yang jomplang gitu ya, tidak mendapatkan sama persis besarnya. Maka dari itu di sini Caimin menanyakan bagaimana caranya, ya kan? Ya tentu hal itu juga diduga oleh Gibran sebagai tendensius gitu ya. Ya udah kerasa lah ya. Dan nanti tentunya ada tanggapan juga dari Bung Rocky Gerung dan komentator lainnya. Coba kita lihat dulu video ini. 1 menit. Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan.
Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Bukan hanya di satu kota, Harap tenang, tapi tenang. berada di seluruh. Kita lanjutkan. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis. Relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Nah, seperti yang kita lihat ya di sini, Caimin menanyakan triknya bagaimana. Tapi sepertinya Gibran tidak menjelaskan triknya, melainkan ya inilah yang penting masyarakat seneng, inilah untuk masyarakat gitu kan. Dan dia pun mengatakan kalau sebelum dia menjadi wali kota justru dana dari APBN lebih besar. Gue juga nggak tahu sih ini ada bener nggak datanya ini ya. Oke, sekarang kita menuju ke komentar ya. Coba kita lihat videonya. Saya melihat emosional Gibran yang kurang terkendali juga ternyata sama dengan Pak Prabowo, ya kan? Karena apa? Ketika ditanya oleh Caimin tadi yang paling menarik adalah dia coba menghindari itu dengan menyatakan bahwa karena kami berprestasi, kami diberikan dari luar negeri. Tetapi ketika ditanya tips, sebetulnya yang ditanyakan Caimin sesuatu, bagaimana caranya kau mendapat kepercayaan luar negeri? Coba kasih tahu dengan ada 500 bupati wali kota se-Indonesia supaya bisa berprestasi juga seperti Anda. Kita lanjutkan, kita lihat nomor lagi. Jadi debat itu selalu mesti ada teknik untuk mengembalikan argumen. Itu cara debat. Nah, Caimin mengumpankan sesuatu yang justru bagian pengetahuan dari Gibran. Apapun ceritanya, saudara Gibran melakukan aktivitas birokrasi. Jadi mestinya Caimin bilang begini, Mas Gibran, apa tips yang Anda pelajari dari bapakmu? Kan begitu. Tapi saya bisa baca psikologi Caimin juga Pak Mahfud, karena dua-duanya masih anggota kabinet Jokowi, itu masalahnya. Jadi nggak tuntas, intellectual orgasmnya itu nggak dapat itu kan, itu aja soalnya tuh. Ya udah itu hal yang mestinya orang pelajari juga, jadi konsep itu. Jadi nanti saya beritahu Caimin juga bahwa ada hal yang Anda nggak boleh ragu. Ini debat publik itu abaikan semua hal. Mahfud juga begitu, ngajarin teknik membuat hukum, bukan itu masalahnya. Soal lingkungan itu bukan punya Indonesia. Indonesia diajukan sebagai kasus di dalam upaya membuat regulasi global. Itu udah selesai tuh. Jadi mestinya Mahfud bilang, saya tinggal copy paste aja yang punya Kanada, yang punya Jepang, yang punya Belgia, kan semuanya itu yang ada di situ. Jadi terlihat bahwa memang kapasitas untuk memikirkan bangsa memerlukan IQ bagus, memerlukan kecepatan berpikir. Nah, kita pelajari itu. Mudah-mudahan yang ketiga dievaluasi betul-betul. Dan saya sudah terangkan kemarin di FNN bahwa nanti Gibran akan ambil poin dari kedudukan dua tokoh ini, Caimin dan Mahfud, yang masih tergantung pada Jokowi. Betul, dia lakukan itu. Jadi Gibran memang ngikutin nasihat dari FNN. Tapi sekali lagi, tetap juga kita tahu Gibran menghafal, itu masalahnya kan gak ada yang otentik di situ kan. Jadi dari awal kita tahu bahwa ya kita nggak lihat debatnya sebetulnya, kita tunggu siapa yang KO lepas dari isi substansinya.
Jadi saya terangkan itu karena sebagai akademisi dan sebagai narasumber FNN kita mesti jujur membuat analisis itu. Apapun isinya kita mesti terangkan. Bu bagian ini kacau, bagian ini oke. Tadi Caimin masih mampu untuk membalikkan konsep dia. Bahwa bukan soal Jakartanya tetapi modeling itu yang mesti dimaksudkan. Dan dengan memanfaatkan kapasitas yang sudah ada di 40 kota yang mirip Jakarta kira-kira kan. Jadi tinggal didorong sedikit soal itu. Nah, Pak Mahfud juga masih nagih soal 7%. Jadi kalau ICOR-nya 4 masih bisa naik 7%. Loh itu juga absurd. Karena dunia ini bahkan diproyeksi akan turun yang 4,5 bahkan 3,5 tuh. Tiba-tiba Indonesia 7 itu. Lalu dari mana ceritanya tuh sumber untuk menaikkan pertumbuhan itu kan. Jadi kadang-kala juga Mahfud imajinasinya terlalu tinggi tuh. Harusnya IQ-nya yang tinggi. Ya begitulah ya penjelasan dari Bung Rocky Gerung. Nanti sepertinya di debat yang akan datang harus Bung Rocky Gerung ini bisikin dulu nih sama Caimin ya. Ya kalau menurut gua pertanyaan dan jawaban dari Gibran Rakabuming Raka itu tidak sinkron ya. Dan ini pun ada ya video dari netizen, coba kita lihat dulu. Prabowo sudah siap satu putaran. Pertanyaannya besok kira-kira Pertanyaannya besok Mas Gibran kira-kira penampilannya bagaimana? Jawabnya Prabowo siap satu putaran. Ditanya kemana? Jawabnya kemana? Sorry ya. Apa yang paling Mas suka ya semenjak jadi wali kota, terus apa kalau melihat masyarakat apa yang membuat Mas senang gitu apa? Ya kalau itu sih biar warga yang menilai ya. Kalau saya sih yang penting apa yang sering saya paparkan ke warga, visi misi bisa terlaksana, itu aja. Kita pengen bangun ini, bangun itu, kan kebanyakan udah terrealisasi semua. Kita kan bisa mengukur juga impact dari pembangunan itu seperti apa. Ya selanjutnya selebihnya biar warga. No. Inilah pentingnya debat itu harus suruh bicara bertiga tuh ya di depan, dan nantinya kita bisa mengkoreksi tuh siapa yang memang benar-benar punya intelek, benar-benar punya gagasan, punya pemikiran yang spontan, dan juga siapa yang hanya menyontek. Kurang lebih seperti itu sih ya menurut gue ya. Oke, jangan lupa komen kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.